Tes DNA nggak usah, Pak. Bapak jangan terpancing di situ. Tes DNA nggak usah. Tidak perlu tes DNA. Nggak usah ikutin kata-kata orang itu. Tidak ada tendensi apapun. Ya, tidak ada kepentingan apapun untuk membuktikan hal itu. Pak Ridwan Kamil cukup diam saja. Ya, Pak Ridwan Kamil cukup diam saja. Ya, kami akan turun dari pembasmi. Kami dari Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Mereka Indonesia yang akan membackup Bapak. Gak selesai-selesai nih drama perselingkuhan Bapak Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana. Dan sekarang Bapak Ridwan Kamil mengambil tindakan tegas karena diduga melakukan pencemaran nama baik. Bapak Ridwan Kamil siap seret Lisa Mariana ke polisi. Ayo kau Lisa Mariana, mau diseret kau ke polisi, dipegangi tangannya, diseret gitu. Diseret gimana maksudnya Pak Ridwan Kamil? Kalau Bapak sudah pernah melakukan ihi, masa sih mau diseret ke kantor polisi? Kan udah pernah dikasih kenikmatan. Bercanda Pak. Ya, kita tunggulah gimana ujung dari dramatisasi perselingkuhan Bapak Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana ini. Siapa menjadi pemenangnya? Aku mau taruhan Aku mau naruh ke Lisa aja lah. Kalau kamu pegang siapa? Oh, enggak deh, aku lebih pegang pejabat aja. Karena kalau kita pegang pejabat lebih aman, dilindungi ya. Aku pegang Bapak Ridwan Kamil aja. Bapak Ridwan Kamil yang menang. Gimana? Perkembangan baru lagi, pihak kuasa hukumnya cewek Ani-Ani itu dan kuasa hukumnya RK sama-sama memberikan keterangan, guys. Nah, dari keterangan tersebut banyak hal yang dicocok-cocokkan nih. Ilmu cocok logi. Nah, ada kemiripan katanya gitu. Ada kemiripan pada saat itu pertemuannya di Palembang berapa hari. Misal nih guys, kalau memang iya terjadi ada pertemuan dan masuk di sebuah ruangan ya kan, lalu terjadi ya mau sekali kek bisa aja jadi hamil guys gitu, bisa itu. Cuma ya kan selama 3 hari katanya dia berturut-turut atau gimana kan kita nggak jelas kan di sana. Tapi berdasarkan keterangan masa kerja pada saat RK dalam kunjungan kerja itu 3 hari dan si perempuan itu juga 3 hari katanya gitu. Pejabat-pejabat hal kayak gini tuh menurut saya sih nggak asing gitu loh guys. Cuma kan memang harus dibuktikan kebenarannya. Jangan sampai menyakiti hati siapapun, terutama istri dan keluarganya Pak RK gitu loh. Karena bagaimanapun juga kita semua kan menaruh rasa simpati yang luar biasa ya terhadap istrinya, keluarganya barangkali begitu sakit gitu ya, mendengar berita seperti ini udah kayak geledek aja gitu. Nah perempuan itu udah jelas-jelas memang kerjaannya Ani-Ani ya seperti itu ya kan, merusak hubungan rumah tangga, semakin terusak semakin bahagia dia gitu loh. Ada rasa adrenalin dalam orang-orang seperti itu ya guys. Memang dia terlahir dari orang yang mempunyai adrenalin untuk berselingkuh guys, atau untuk merebut suami orang. Itu ada guys. Jadi dalam psikologi itu ada jiwa orang yang memang mempunyai adrenalin untuk merebut hak orang lain, itu ada gitu loh ya. Jadi memang gangguan psikologis bisa juga termasuk begitu gitu loh. Karena apa? Ini bukan diagnosa ya, tapi ini analisis ya guys, bukan diagnosis. Ini analisis. Dalam jurnal pun ada, apabila ada orang melakukan sebuah perselingkuhan, itu ada dalam jiwa seseorang itu tumbuh adrenalin, sensasi untuk merebut atau memiliki punya orang, terus ada rasa kepuasan dan sebagainya, itu ada guys gitu loh. Jadi memang itulah dalam tanda kutip ya, Ani-Ani itu memang jiwanya memang ke hal yang kesana gitu. Ya kalau dalam perselingkuhan dua-duanya salah gitu, yang jelas itu salah. Kemarin tuh waktu pas saya bikin VT kemarin, ya dua-duanya salah ya, jelas lah namanya orang selingkuh. Kalau tidak ada interaksi antara keduanya ya nggak bakalan terjadilah perselingkuhan itu, ya kan? Cuma yang menitik beratkan adalah si perempuan itu, kan udah jelas laki-laki tersebut mempunyai keluarga dan istri dan anak gitu ya. Menurut saya sudahlah, jangan dikasih panggung lah, jangan diperbesar lagi pada berbunculan tuh Ani-Ani, nggak suka kan gitu loh. Jadi ini juga merusak mental, jangan jadi pengesahan gitu loh bahwa ini menormalisasi bahwa seorang Ani-Ani menuntut haknya gitu. Lucu loh gitu loh. Dalam sisi agama pun juga nggak boleh, apalagi dalam sisi psikologi gitu loh. Dalam sisi psikologi juga interaksi kedua belah pihak itu tetap
tidak dibenarkan gitu loh. Yang namanya perselingkuhan itu tetap tidak dibenarkan guys gitu ya. Mau katanya dibilang harus introspeksi lah istrinya, tidak ada begitulah, nggak bakalan ada kayak begitu kalau memang keduanya antara dua orang insan tersebut melakukan hal-hal yang memang di luar batas kenormalan. Yang ada adalah nafsu gitu loh guys, bener nggak? Nafsu gitu. Jadi ya sudahlah, saya sih kita kawal terus aja, tapi jangan kasih panggung ya tuh Ani-Ani ya, aku nggak suka lah gitu. Jangan sampai hal ini menjadi normalisasi gitu loh. Masa Ani-Ani menuntut haknya buat anaknya katanya. Ya belum tentu anaknya itu anak RK, ya kan? Nah, jadi jangan salahkan juga netizen. Netizen banyak menyalahkan Ani-Ani tersebut. Ya siapa tahu di dalam luar sana dia juga pernah melakukan hal-hal yang sama terhadap laki-laki lain, kan kita nggak tahu, bener nggak? Nah, ini bukan sebuah tuduhan, tapi praduga tak bersalah gitu loh. Hal tersebut ya banyak diprediksikan sama orang-orang, terutama netizen gitu. Bener gak sih? Ya udahlah ya. Intinya guys, aku tuh lagi sakit guys nih, lihat tuh kedinginan gitu rasanya. Oke, gitu aja ya guys ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan akal dan pikiran yang waras ya guys. Jangan sampai ya kayak gini-gini lah, pusing. Ya gak sih? Haire, setuju gak sih sama aku? Baru kali ini Gundik itu apa ya, ngomong aja terus, sibuk gitu loh, press conference lah, terus kemudian posting lah, terus kemudian ngomong lah. Kenapa gitu loh? Biasanya itu kan yang jadi Gundik itu kan ya nggak speak up banget gitu loh, nggak apa ya, karena ini menurut aku itu kan itu resiko dari pekerjaan ya. Nah, yang terbaru itu katanya dia itu kenal ketemuan sama Pak RK itu di hotel di Palembang lah, 3 hari, kemudian 2 minggu kemudian ngomong kalau hamil. Lalu kenapa dia speak up sekarang? Karena ternyata selama 8 bulan ini macet dananya, suplai uangnya itu macet, makanya dia itu ngomong demi keadilan untuk anaknya. Lah, aku ini bukan fansnya Pak RK, bukan gitu loh, dan juga tidak membenarkan, tapi ini itu kan menyangkut keluarga Pak RK. Memang ini resiko berdua, ya anggap aja salah Pak RK gitu, ini apes, Pak RK itu apes sebenarnya ya. Kalau seorang pejabat itu misalkan sama Ani-Ani, sama Gundik atau apa, itu kan sebenarnya sesuatu hal yang kayaknya udah biasa deh ya. Bahkan mungkin yang kasusnya sama kayak si LM ini itu juga ada gitu loh. Tapi ini kayak pengen banget validasi bahwa dia punya anak dari Pak RK. Nggak mikir apa ya, gimana perasaan istrinya Pak RK, anaknya Pak RK. Ini kan kalau iya ya salah berdua gitu. Dan ini Pak RK juga katanya sudah bersedia tes DNA. Entahlah ya, pokoknya ini tuh menurut aku tuh Pak RK itu apes gitu loh. Apes ketemu Gundik yang waduh. Dan yang lucu lagi tuh loh, nggak tahu keterangannya si Gundik ini berubah-ubah. Ketemu katanya bulan Juni awal tahun, Juni ke awal tahun itu ya, pertengahan tahun, nggak tahu lah, berubah-ubah. Makanya ya kalau sesuatu hal itu, kalau menurut aku nih ya, sesuatu hal yang nggak benar atau mungkin bohong, ya pasti akan sibuk menutupi kebohongan itu dengan kebohongan yang lain. Kalau emang benar kan keterangannya juga nggak berubah-ubah. Dan di sini itu aku tuh ngeliat ya, karena muncul terus, nggak hanya di sosmed ini, muncul juga di sosmed lainnya, itu beritanya dia aja sampai nutupi berita-berita lain yang lebih penting, entah itu berita yang mengenai dolar lah, apa mengenai ekonomi, ketutup ini sama beritanya Pak RK sama LM gitu loh. Kalau menurut aku ya, apapun yang terjadi dalam sebuah pekerjaan itu kan pekerjaannya dia ya, karena ya kalau orang yang baik-baik ya nggak akan mungkin lah diajak ketemuan sama jadi Gundik gitu, nggak mungkin mau lah gitu. Jadi menurut aku ini adalah resiko pekerjaan, dan di dalam pekerjaannya itu terjadilah
kecelakaan yang katanya sampai dia punya anak dari Pak RK. Itu gitu loh. Jadi kalau begitu minta pertanggungjawabannya gimana, minta keadilannya gimana, dan nggak perlu terus mempublish anaknya, nggak perlu loh, kasihan banget itu nanti sampai gede kalau tahu itu anaknya kan. Ya banyak kasus-kasus yang seperti itu, yang ibunya gundik kemudian anaknya itu akhirnya ya kena mental atau apa. Jadi kalau menurut aku ini resiko pekerjaan dan apesnya Pak RK ini sih.